Nama saya Wardatul Jana, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 11 Banjarmasin. Ibu ngajar sudah berapa lama di sana? Kurang lebih 18 tahun ya, mau 19 tahun. Kita langsung ke wawancaranya. Pertanyaan pertama, bagaimana makna atau arti kode etik guru bagi ibu sebagai pendidik? Bagi saya kode etik itu adalah seperti kompas moral ya, jadi sebagai panduan bagi saya untuk melakukan segala tindakan di dalam belajar. Jadi panduan bagi seorang guru agar tidak hanya mengajar dengan ilmu, tapi juga mengajar dengan hati dan bertanggung jawab sebagai panutan bagi siswa. Oke, ke pertanyaan kedua. Dalam kode etik diatur mengenai sikap dan perilaku. Ibu, bagaimana sikap dan perilaku tersebut diatur dalam kode etik guru? Perilaku yang diatur ya dalam kode etik itu yang pertama sikap adil, jujur. Jadi sebagai guru harus bisa bersikap bisa menjaga kode etik sebagai seorang guru. Pertanyaan ketiga, apakah para guru di Indonesia saat ini telah melaksanakan tugas profesionalnya dengan sesuai kode etik guru? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi kalau di sekolah saya sendiri itu beberapa guru sudah melaksanakan tugas dengan baik, seperti mendampingi siswa gitu. Pada saat belajar juga, di luar pembelajaran juga. Pertanyaan keempat, menurut Ibu seperti apakah perilaku profesional dalam menjalin hubungan dengan siswa? Bagaimana menjaga hubungan dengan siswa itu adalah kita harus tetap bersikap hangat terhadap siswa. Jadi meskipun kita hangat terhadap siswa, tapi juga ada batasan gitu ya. Jadi kita tetap harus menjaga batasan. Jadi kalau seandainya ada siswa yang bermasalah, kita bersalah juga kita harus tetap tegas. Jadi intinya sih empati terhadap siswa. Pertanyaan kelima, bagaimana Ibu memaknai pernyataan bahwa guru harus berusaha menghindari kekerasan fisik dan mental di lingkungan pendidikan? Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana Ibu memaknai guru harus berusaha menghindari kekerasan fisik dan mental di lingkungan pendidikan? Bagaimana menghindari kekerasan ya? Saya sangat setuju dengan saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut ya, karena kekerasan itu biar bagaimanapun itu pasti akan meninggalkan luka terhadap siswa, terutama luka jangka panjang. Jadi kita tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi kalaupun bagaimana menanganinya, biasanya saya melakukannya dengan menggunakan pendekatan ya, komunikasi, biasa juga dengan memanggil orang tua. Jadi kita konseling dulu, kita bimbingan, dan kalaupun diperlukan kita bisa memanggil orang tua. Selanjutnya akan digantikan oleh teman saya. Maka sebelumnya nama saya Muhammad Bu. Jadi saya izin melanjutkan pertanyaannya dari nomor Bu. Menurut Ibu, sejauh mana sih seorang guru perlu menjalin kerjasama dengan orang tua atau wali murid dalam menjalankan tugas profesi? Bisa diulang? Menurut Ibu, sejauh mana seorang guru perlu menjalin kerjasama dengan orang tua atau wali murid dalam menjalankan tugas profesi? Menurut saya sih itu sangat diperlukan sekali ya, sangat penting, dimana seorang guru itu harus saling bekerja sama dengan orang tua murid. Jadi misalnya ada masalah dengan siswa atau ada prestasi mereka, biasanya kita adakan pertemuan dengan orang tua siswa beberapa bulan sekali. Jadi kita akan memanggil, biasanya difasilitasi oleh komite sekolah gitu ya. Jadi mereka mengadakan pertemuan, misalnya kita perlu adanya perbaikan atau apa. Jadi kita biasanya memanggil orang tua siswa, terutama kalau habis pembagian rapot gitu ya. Nah, pembagian rapot itu selalu kita jalin komunikasi. Jadi kalau misalnya ada masalah di sekolah, anaknya itu biasanya kita panggil gitu. Jadi saya rasa hubungan orang tua dengan siswa itu harus sangat terjalin, karena mereka adalah mitra gitu ya. Menurut Ibu, apa makna dari pernyataan bahwa seorang guru harus bekerja sama secara aktif dengan masyarakat untuk meningkatkan martabat profesi? Menurut saya sih guru harus gimana?
Apa makna dari pernyataan bahwa seorang guru harus bekerja sama secara aktif dengan masyarakat untuk meningkatkan martabat profesi? Seorang guru itu harus bisa bekerja sama dengan lingkungan ya, biasanya menjadi panutan. Biasanya guru melakukan kunjungan, memberi materi gitu, biasanya kepada masyarakat sekitar, adakan penyuluhan gitu. Biasanya kita mengundang orang tua siswa tentang kebersihan lingkungan. Jadi kita kan sekolah adiwiyata gitu ya. Jadi kalau sekolah adiwiyata ini kan tidak hanya kebersihan itu di lingkungan sekolah, tapi lingkungan sekitar sekolah. Nah, jadi biasanya kita memanggil ketua RT setempat gitu, juga warga-warga sekitar untuk mendengar jika ada penyuluhan dari pihak puskesmas atau dinas kesehatan, DLH, bagaimana menjaga lingkungan sekitar sekolah. Jadi sehingga perannya ini sangat penting sekali gitu antara guru dengan lingkungan sekitar. Jadi biasanya kita mengundang masyarakat sekitar jika berhubungan dengan kegiatan sekolah gitu. Jadi perlu sekali komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan lingkungan sekitar. Jadi dampak positifnya itu menyebar ke masyarakat lebih luas juga. Iya, betul sekali. Karena kan kalau misalnya di dalam sekolah, lingkungan sekolah kami itu bersih, tapi di luarnya masyarakat tidak mendukung gitu ya. Nah itu kan sangat tidak baik gitu ya. Jadi kita perlu saling mendukung. Gitu. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. Bagaimanakah Ibu memaknai profesi Ibu sebagai seorang guru? Oke, saya memaknai profesi dari guru tentu saja itu adalah sesuatu yang merupakan panggilan hati ya. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya karena saya dapat mendidik anak-anak bangsa gitu ya. Jadi saya selalu mengutamakan bagaimana pendidikan moral atau sikap kepada siswa. Jadi tidak hanya sekedar mengajar saja, tetapi juga lebih kepada penekanan kepada sikap. Jadi siswa itu bagaimana bersikap sopan santun terhadap siswa, terhadap teman. Terutama kan sekarang ini marak sekali bullying gitu ya. Nah itu kita biasanya memberikan pengarahan kepada siswa agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu selalu memberi bimbingan kepada siswa. Jadi saya rasa sangat penting sekali gitu, antara siswa dengan guru. Pertanyaan berikutnya, di lingkungan tempat Ibu mengajar, seperti apa fungsi organisasi profesi guru? Di lingkungan tempat saya mengajar ya, saya bilang tadi? Di lingkungan tempat Ibu mengajar, seperti apa fungsi organisasi profesi guru? Oke, fungsi organisasi ya. Di sekolah kita sendiri kita memiliki Kombel ya. Jadi sejak adanya kurikulum merdeka ini, sekolah, pemerintah terutama Kemendikbud itu menerapkan perlunya adanya Kombel ya, atau komunitas belajar. Jadi biasanya setiap sebulan 2 kali itu kita mengadakan pertemuan atau dengan kepala sekolah, dengan guru, kan pertemuan 2 minggu sekali gitu ya. Jadi per 2 minggu kita mengadakan pertemuan komunitas belajar. Nah di situ guru-guru mendapatkan pelatihan bisa. Jadi kita bisa mengundang orang dari luar untuk memberi materi, untuk memberi materi kepada guru tentang teknologi baru dalam pembelajaran gitu. Jadi kita biasanya mengadakan pertemuan setiap 2 minggu sekali. Kalau untuk sekolah sendiri secara luas, kita memiliki namanya MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Jadi setiap sekolah itu, setiap mata pelajaran itu ada tersendiri gitu. Misalnya mata pelajaran IPA, mata pelajaran matematik, bahasa Inggris, itu ada musyawarah gurunya sendiri. Jadi mereka tuh mengadakan pertemuan setiap sebulan sekali di sekolah yang berbeda. Jadi MGMP ini berfungsi untuk pembinaan guru-guru gitu. Jadi kalau misalnya mereka perlu pemberitahuan tentang teknologi baru dan pembelajaran atau ilmu baru, nah itu kita dapat di MGMP gitu. Jadi komunitas seperti Kombel dan MGMP ini bisa dibilang menjadi jalur diskusi antara betul sekali dengan atas pembelajaran. Baik Bu, pertanyaan ke-10, bagaimanakah perkembangan organisasi profesi di lingkungan tempat Ibu mengajar? Oke. Kalau di lingkungan kami sendiri sangat aktif ya. Jadi biasanya tadi sudah saya katakan bahwa kita mengadakan pertemuan 2 kali dalam
sebulan gitu ya. Jadi sangat aktif. Biasanya kita mengundang pengawas, kepala sekolah gitu. Ataupun pembicara-pembicara dari lain. Bisa diulang pertanyaannya? Baik. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh sekolah tempat Ibu mengajar dalam menjunjung tinggi kode etik guru? Oke, dalam menjunjung kode etik guru biasanya sekolah itu ada peraturan gitu ya. Jadi bagaimana sekolah itu menerapkan aturan kepada guru-guru agar selalu menerapkan aturan. Jadi kita selalu biasanya dengan cara teguran dulu ya. Jadi kalau menerapkannya biasanya kita melakukan pas sekolah gitu, melakukan teguran lisan. Setelah teguran lisan baru tertulis. Nah, kalau misalnya agak berat itu baru sampai ke dinas pendidikan. Jadi awalnya dari teguran. Iya, teguran lisan. Lalu diserahkan ke dinas. Iya, teguran. Jadi dari kepala sekolah dulu teguran lisan, kemudian tertulis, baru nanti ke dinas pendidikan. Oh ya udah. Lanjut, bagaimana hubungan seorang guru dengan rekan sejawatnya di lingkungan sekolah tempat Ibu mengajar? Hubungan antar guru di sekolah kami itu sangat baik sekali gitu ya, kekeluargaannya gitu. Jadi biasanya kalau ada rekan guru yang orang tuanya meninggal gitu, biasanya kita pergi gitu. Jadi ada perwakilan dari sekolah yang akan pergi. Kemarin aja baru orang tua teman saya tuh yang dari Kandangan itu mereka berangkat ke sana gitu. Jadi kita sangat kekeluargaannya terutama di sekolah kami itu sangat baik sekali. Baik, lanjut. Sejauh yang Ibu ketahui, bagaimana bentuk tindakan atau sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru di lingkungan tempat Ibu mengajar? Sejauh yang Ibu ketahui, bagaimana bentuk tindakan atau sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru di lingkungan tempat Ibu mengajar? Bentuk sanksinya ya. Biasanya sih kalau ringan itu ditegur saja gitu ya. Kalaunya berupa guru ada yang melakukan kekerasan, tapi selama ini sih yang saya tahu tidak ada gitu. Jadi biasanya kita komunikasikan ya, kita memanggil, kita hadapkan antara kepala sekolah, pengawas gitu. Jadi sebagai penengah di sini adalah pengawas. Kalaupun ada masalah antara dewan guru dengan kepala sekolah, di sini yang berperan adalah seorang pengawas. Jadi kita perlu bantuan orang ketiga gitu untuk menengahi masalah kita. Jadi paling tidak kita tangani secara intern dulu, gitu. Jadi di dalam dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya kepala sekolah dengan gurunya belum bisa menyelesaikan, baru kita memanggil pengawas. Baik, lanjut. Bagaimana pendapat Ibu dalam mengatasi pelanggaran kode etik guru, khususnya yang berkaitan dengan tindakan menyakiti peserta didik, baik secara fisik maupun mental? Oke, kalau menurut saya sih itu harus ditindak dengan tegas ya. Jadi kalau misalnya ada guru yang melakukan kekerasan kepada siswa, itu kita harus tindak secara tegas. Paling tidak itu kita biasanya melaporkan dulu ke dinas jika ada yang seperti itu. Kemudian dari dinas itu melakukan pemanggilan terhadap guru tersebut. Bisa diberikan sanksi administratif ataupun juga bisa juga tindakan hukum. Dan namun juga kita tidak menghindari bahwa siswa itu juga perlu pendampingan untuk supaya tidak meninggalkan trauma bagi mereka. Jadi siswa perlu juga pendampingan. Baik. Selanjutnya, bagaimana upaya Ibu dalam menjaga dan menerapkan kode etik guru di lingkungan kerja dan masyarakat? Oke, ya tetap konsisten lah ya. Jadi kita selalu menerapkan tentang tepat waktu gitu ya. Jadi kan tadi di antara kode etik itu selalu disiplin ya, jujur. Jadi ya saya akan selalu berusaha untuk konsisten menjalankannya. Selalu mendampingi siswa gitu, menjaga kerahasiaan gitu ya. Terutama misalnya kayak soal-soal itu kita jangan sampai bocor ke siswa gitu ya. Nah, jadi kita harus tetap menjaga kode etik tersebut gitu secara konsisten. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Menurut pendapat Ibu, seperti apa sosok guru yang profesional itu? Bisa dikasih penjelasan juga sama contohnya? Oke. Guru yang profesional ya, guru yang profesional itu adalah guru yang
bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu ya. Tidak hanya untuk mengajar, jadi memberikan ilmu kepada siswa, tapi juga bisa menjaga martabatnya gitu ya dengan siswa. Jadi misalnya meskipun kita itu dekat dengan siswa, tapi kita juga ada batasan gitu. Jadi selain melaksanakan tugas-tugasnya ya 24 jam kita kan punya kewajiban gitu ya, guru itu mengajar 24 jam dalam seminggu gitu. Nah selain itu kita juga tidak hanya melakukan tugas mengajar gitu, jadi profesional itu dalam segala hal gitu ya, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan luar juga ya. Jadi guru itu bisa menjadi panutan bagi sekolah, bagi siswanya, juga bagi masyarakat. Jadi kadang guru-guru itu ada yang diberikan pembicara gitu ya di tempat-tempat lain gitu. Jadi dia harus bisa menguasai materi, terutama ya kalau yang profesional itu kan harus menguasai materi, kemudian juga bisa membina siswanya dengan baik gitu. Harus sabar ya, tidak hanya mungkin pengajaran saja, tapi juga pendidikan moral lah kepada siswanya gitu. Yang menurut saya sih profesional. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Berakhir sudah wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Iya, atas sama-sama. waktunya. Ya, semoga sukses ya. Semoga kalian nanti jadi calon guru-guru yang profesional menggantikan kami. Amin. Ya. Dah.